Al-ilmu nafi'u walladhi yamtasidu fi sodri syu'a'uhu wa yankashifu biyahil qalbi qona'uhu. Al-ilmu nafi'u ilmu bermanfaat. Wa al-ilmu nafi'u alladhi ilmu yamtasidu kan jadi jumlah fi sodri dalam tutup apa syu'a'uhu apa cahayanya ilmu manfaat itu ilmu sering tutup tambah jembar tambah enak. Jadi ambil ngaji waktu tambah enak tambah jembar itu ilmu manfaat. Orang-orang ilmu orang berumput mengaji, jadi fatwa melingkar. Karena ilmu nama itu terkesan sebagai fatwa itu melingkar kecinta. Ilmu manfaat itu ilmu sehingga itu dina. Itu mau pada tahu. Kalau kita ngaji terus tenang, alhamdulillah aku mantan bupati, alhamdulillah aku kalah yang pilkada, ya, alhamdulillah aku kalah yang pilkada. Perkara itu nak tahu je. Kalau ada kepengen kepecah kalau nikmat, ya kalau sampai kalau mati itu aman maksudnya. Alhamdulillah atau kehilangan dua, macam dalam dua sembilan. Itu terus. Mana dia yang berkata ya alhamdulillah tu aku tahu dunia aku kacau, aku tahu inovasi kacau, tahu hilang atau kacau banyak kacau. Ini tak berapa dunia itu. Tidak ada yang suka artinya tidak tahu. Ya betul. Saya ada yang suka. Kemarin saya suka berapa lama. Betul. Tidak ada yang dua. Al-ilmu nafi' itu ilmu bermanfaat bagi ilmu ala juga yang tadi itu kan jadi jembar di sodri dalam dodo apa syu'a'uhu apa cahayanya ilmu manfaat itu ilmu sering dodo jadi enak. Fama yuridillahu ayatihi mesti yashrah sadrahu Islam. Ini utama Islam sengate sengate enak. Jadi utama Islam sengate sengate enak. Wa man yurid ayidillahu mesti yas'al sadrahu bayikan harajan ka'annama yas'atu sama. Angger ilmu bener itu repot kabeh. Aku sumpah ilmu gak ada orang pahok. Orang cinta ilmuannya, orang saya itu sesat kabeh, tidak apa gelem, pantun semua ngomong. Tapi nak memanfaatkan ngomong kabeh yang dunia, aku kersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma aku kon nasihati orang sing salah, nak ditompo ya apa orang juga. Jadi jenis ilmu yang manfaat berkecil, jumlah orang pahok. Bertahajud, sesuai pahok. Orang bertahajud, padahal dunia waktu sahur mustajab. Malah keturu nekuk itu peluang tak menusuk. Waduh. Mana aku semanfaatkan orang bertahajud, sadar Gusti, lagi baru, bela ridhanya Allah. Jalur sepuluh. Sesuai tani, alhamdulillah Gusti, dengan sepuluh jalur sepuluh. Kalau apa sombongi kulo, nak jalur orang jalur sepuluh jeneng. Jadi pikiran ini, insyaAllah, matur nuwun, berapa jenang dekit dalam jalur sepuluh. Kalau baik jalur sepuluh, kalau yang sopan pergi kepengen di sepuluh jeneng. Kalau aku nak jadi orang mangkok, kenapa jalur apa? Ini itu benar, yang musuhan. Ada yang kerja itu jembar dari orang malah pahbok. Orang dikontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahfidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajari hadis, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mau mensubscribe channel ini, Allah jadikan orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan ngaji bareng kepada Al-Mukarram Kiai Haji Bahauddin Nur Salin yang biasa dipanggil dengan sebutan Gus Baha. Kali ini kita akan mengkaji Syarah Hikam Hikmah ke-223.
Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya menuliskan al-ilmun nafi alladhi yambasitu fi sadri syu'a'uhu wa yankashifu bihi 'anil qalbi qina'uhu. Khairul ilmi ma kanatil khasyatu ma'ahu, al-ilmu in qaranatul khasyatu falaka wa illa fa'alaika. Artinya hikmah ke-223. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang cahayanya memancar di dalam dada dan bisa menyingkap tutupnya hati. Ilmu yang terbaik adalah ilmu yang melahirkan al-khasyah, yaitu takut yang disertai rasa ta'zim bersama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang disertai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan bermanfaat bagimu, tetapi jika tidak maka akan berbahaya bagimu. Kaum muslimin rahimakumullah dan para muhibbin Gus Baha, bagi Anda yang pengen mendengarkan audio Gus Baha, saya sertakan linknya pada deskripsi video ini. Mendengarkan penjelasan Gus Baha, paling tidak ada beberapa hal yang bisa saya pahami dan bisa saya garis bawahi. Pertama, mengenai ilmu yang bermanfaat. Gus Baha menjelaskan bahwa ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang membuat dada kita menjadi lapang. Bukan sebaliknya, ilmu yang membuat dada kita sempit. Jadi singkatnya, kalau kita habis mengkaji suatu ilmu atau habis pergi ke suatu majelis ilmu, dada kita itu makin lapang, makin bisa menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri, makin bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Seperti itu, bukan malah sebaliknya. Nah, kemudian kritik Gus Baha pada sebagian orang-orang yang mendapatkan ilmu, justru mereka itu membuat dada mereka menjadi sempit. Misalnya seseorang habis ngaji, keluar dari suatu pengajian, dia bukan menjadi orang yang bijaksana, tetapi malah menjadi orang yang membid'ahkan si A, membid'ahkan si B, menyesatkan si C, mengkafirkan si D, dan lain. Orang ini yang kata itu habis ngaji, habis menghadiri majelis ilmu, tidak sadar bahwa yang mereka bid'ahkan adalah saudara seiman, seislam. Saudara yang mereka kafirkan adalah saudara yang seiman dan seislam. Saudara yang disesatkan adalah seiman dan seislam. Mereka nggak sadar. Itu satu contoh orang yang ilmu yang dia terima belum bermanfaat. Mungkin jelasnya begini. Ilmu taruhlah itu ada dua. Ada ilmu yang baik bermanfaat, misalnya ilmu yang tidak baik tidak bermanfaat. Nah, ketika ilmu ini dipelajari oleh seseorang dan masuk ke dalam diri seseorang, maka orang yang kemasukan ilmu yang baik ini, taruhlah ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang hadis. Ini kan Al-Quran 100% betul, hadis 100% betul, masuk ke dalam diri kita, diri manusia. Nah, kemudian timbal balik dari manusia yang mempelajari Al-Quran dan mempelajari itu ada dua. Ada yang dia bisa menerima ilmu tersebut dan bermanfaat bagi dirinya, sehingga hatinya menjadi lapang, ya kan, sehingga hatinya menjadi bercahaya. Tetapi ada orang-orang yang justru ketika menerima ilmu yang baik, menerima ilmu Al-Quran, ilmu hadis itu menjadi pribadi yang keras, menjadi pribadi yang suka membid'ahkan, menjadi pribadi yang suka menyesatkan. Apa ada? Banyak. Dalam sejarah kita mengenal ada orang-orang Khawarij. Bapak Ibu tahu siapa orang Khawarij? Orang Khawarij ini sebagian mereka adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang paham Al-Quran, tetapi hafalan mereka, pemahaman mereka itu tidak membuat hati mereka lapang, tidak membuat hati mereka bercahaya, tetapi membuat hati mereka sempit. Sehingga keluarlah kata-kata bid'ah, kata-kata sesat, kata-kata kafir. Padahal mereka sadar yang mereka bid'ahkan, yang mereka sesatkan, yang mereka kafirkan adalah saudara seiman, seislam.
Nah itu artinya apa? Artinya ilmu yang dia pelajari tidak bermanfaat bagi dirinya. Apa salah Al-Qur'annya? Tidak. Apa salah hadisnya? Tidak. Yang salah adalah pemahaman dia tentang Al-Qur'an, yang salah ada pemahaman dia tentang hadis, yang salah adalah sikap dia terhadap sesama umat Islam. Lalu mungkin mereka bertanya, apa kita nggak boleh berdakwah? Apa kita nggak boleh amar ma'ruf nahi munkar? Boleh. Bahkan dalam konteks tertentu wajib. Cuman caranya bos. Caranya bos. Kan begitu. Nah, kalau Gus Baha itu dalam berbagai kesempatan sering menjelaskan bahwa kita taruhlah sebagai dai, sebagai ustaz, sebagai ulama, sebagai orang yang mengajak orang lain itu posisinya sama dengan mereka yang kita ajak. Iya, sama apanya? Sama-sama nggak jelas. Kita sama-sama nggak jelas apakah nanti mau meninggal husnul khotimah atau su'ul khotimah. Sekarang kita mungkin baik tapi nggak jelas juga apakah besok baik, apakah lusa baik, apakah husnul khotimah. Begitu. Begitupun orang yang mau kita ajak, mungkin mereka sekarang penjudi, mungkin mereka sekarang pemabok, mungkin mereka sekarang kafir. Tapi siapa tahu besok mereka tobat, besok mereka baik dan akhirnya meninggal husnul khotimah. Nah, kalau posisi kita sama-sama nggak jelas, gitu maksudnya bos. Kalau posisi kita sama-sama, ya udah. Kalau kita disuruh amar ma'ruf nahi munkar, laksanakan dengan adab yang lembut, dengan tata cara yang baik dan benar. Toh sama-sama nggak jelas. Kira-kira begitu. Nah, misalnya contoh ini juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika gunung-gunung menawari mereka untuk menghancurkan umat beliau di suatu tempat, Rasulullah menolakinya. Karena Rasulullah tahu ini apa namanya? Tahu bahan baku manusia atau jejak manusia ada di tulang rusuk para ayah itu. Wah, tahu ini ada yang mau jadi orang Islam, ada yang iman, terus tahu sehingga mereka mencegahnya. Kira-kira sudah jelas ya. Jadi ilmu manfaat itu adalah ilmu yang membuat hati seseorang menjadi lapang. Nah, tadi yang kedua. Nah, ada ilmu yang tidak baik. Nah, kalau ilmu yang tidak baik kemudian masuk ke dalam diri seseorang, begitupun efeknya tetap dua. Ada yang dengan ilmu yang tidak baik tersebut dia mengalap i'tibar, mengambil pelajaran sehingga kemudian dia dapat menyimpulkan sesuatu kebaikan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tetapi ada orang-orang yang kemasukan ilmu tidak baik, tidak bisa mengalap i'tibar, tidak bisa mengambil pelajaran, sehingga apa? Sehingga dadanya menjadi sempit, dadanya menjadi gelap gulita. Dan akhirnya apa? Keluar sumpah serapah. Itu jelas ya? Nah. Jadi al-ilmu nafi alladhi yanbasitu fi sadri syu'a, itu dalam konteks khawarij sejarah internasional umat Islam. Apa dalam konteks Indonesia ada? Banyak. Faktanya itu kan, ini faktanya kan ada orang-orang yang kemudian membentuk suatu pengajian. Nah, alumni dari pengajian tersebut terindikasi menjadi teroris. Bisa jadi ilmu yang mereka ajarkan adalah ilmu-ilmu yang salah, atau ilmunya benar, pemahamannya salah, sehingga melahirkan kader-kader yang keras, tidak toleran, kira-kira gitu. Apa ada lagi? Banyaklah. Coba kalau Anda searching di dunia YouTube, kita kan akan tahu ada YouTuber pencaci maki, ada YouTuber macam-macam tipe. Nah, itu berangkat karena dari ilmu yang mereka dapatkan tidak bermanfaat bagi dirinya, tidak membuat hatinya itulah lapang. Gus Baha melanjutkan wayang kasyifu bihi anil qalbi qina'uhu. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa membuang hijabnya hati, tutupnya hati, penyakitnya hati itu menjadi terbuka. Begitu. Sehingga apa? Sehingga kemudian sifat hasad kepada orang lain berkurang, sifat dengki kepada orang lain berkurang, kira-kira begitu. Selanjutnya khairun ilmi ma kanatil khasyatu mahu, an ilmu in qaradat kun khasyatu falaka wa illa fa'alaika.
Nah, di sini nih, ilmu yang terbaik adalah ilmu yang disertai al-khosyah, takut kepada Allah. Lalu apa yang dimaksud khosyah? Nah, Gus Baha di sini mendefinisikan bahwa yang dimaksud khosyah di sini ada al-khaufu ma'al ijlal. Beliau itu mendasarkan pada pendapatnya Imam Syarqawi nih, kalau nggak salah di dalamnya yang punya kitab Al-Minahul Qudsiyah bisa dicek di sini. Wal khosyatu al khaufu ma'al ijlal wa qila hiyal ijlal ma'a ta'zim wa qila al khaufu ma'al amal ay khairul ulum ma talzimuhu khosyatullah ta'ala wa tusahibu wa huwa al ilmul al mutaqaddim. Nah, jelas ya sini. Jadi pemahaman khosyah, takut kepada Allah, yang coba ditegaskan Gus Baha pada penjelasan kali itu takut, bukan takut tok, bukan sekedar takut, tapi takut yang disertai ijlal, mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gimana? Contohnya begini. Misalnya kalau yang takut murni gitu kan, ada seseorang yang pekerjaannya itu melihat dirinya salah sehingga takut kepada Allah nggak diampuni, dia membaca istighfar, astagfirullah terus pura-pura sambil menangis. Nah ini meskipun tidak salah, tetapi oleh Gus Baha dikritik habis-habisan. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini itu sepertinya mensifati Allah Subhanahu wa taala hanya zat yang menakutkan saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu zat yang juga membahagiakan. Jadi harus imbang antara takut dan bahagia, antara khauf dan roja, itu harus imbang dan harus tahu bagaimana cara menerapkannya. Itu intinya yang pengen saya garis bawahi dari penjelasan Gus Baha pada hikmah kali ini. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat dada seseorang menjadi lapang dan penyakit-penyakit hati menjadi berkurang. Yang kedua, yaitu bahwa ilmu yang terbaik adalah ilmu yang disertai perasaan khauf dan roja. Jika suatu ilmu tidak ada khauf dan roja, maka tidak akan bermanfaat. Contoh banyak, kalau misalnya orang yang mempelajari ilmu-ilmu bagaimana caranya menjadi seorang rentenir, itu kan dari awal dia belajar ilmu sudah nggak ada khauf kepada Allah. Urusannya itu udah masalah duniawi saja. Kalau urusannya masalah duniawi saja, ya udah akhiratnya nggak kebagian gitu. Ya udah, sekarang saya bacakan, ini ada beberapa tulisan yang sempat saya bikin rangkuman. Ilmu manfaat adalah ilmu tentang Allah, sifat Allah, asma Allah, ilmu tentang cara beribadah dan adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut kitab Ghaisul Mawahib yang mana? Yang ini nih. Nah, jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tentang Allah. Apa maksudnya ilmu tentang Allah? Minimal ilmu tentang sifat-sifat Allah, minimal yang 20. Atau ilmu tentang asma Allah, minimal asma Allah yang 99. Kalau selain ilmu itu, nah kebetulan pada syarah Hikam di sini Ghaisul Mawahib tidak disebutkan. Gus Baha menjelaskan bahwa ilmu yang bermanfaat, Gus Baha menjelaskan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat dada menjadi lapang atau enak dan hidup bertambah qanaah menerima. Beliau berdalil dengan salah satu ayat Al-Quran surat Al-An'am ayat 125. Kemudian Gus Baha menjelaskan al-khosyah, takut menurut orang-orang ahli tasawuf adalah rasa takut yang disertai ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti membaca tasbih, membaca zikir, takbir dan lain-lain. Ayat yang dimaksud adalah famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'i. Artinya barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi, sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit
Begitulah Allah menimpakan siksa pada orang-orang yang tidak beriman. Al-An'am ayat 125. Firman Allah, yaitu memudahkan jalan baginya untuk memeluk Islam, memberinya semangat serta melancarkannya untuk memeluknya. Hal ini merupakan alamat kebaikan bagi orang yang bersangkutan. Nah, kemudian ada yang menjelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu nurun yuqdafu fih payang syarifu lahu wa yang fasihu, merupakan suatu nur yang dipancarkan ke dalam dadanya sehingga dada orang yang bersangkutan menjadi lapang dan mau menerima tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan sanad kita selalu nyambung kepada Gus Bahar bersama. Jangan lupa subscribe dan like. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa na'afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.